Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gustin Bella Permatasari. Jadi di sini saya akan mempraktikkan gerakan-gerakan pijatan yang ada di materi sensori integrasi. Nah, yang pertama itu ada flusing. Jadi flusing itu pijatannya itu mengarah ke jantung ya semuanya. Biasanya jadinya ke atas, mengarah ke jantung. Nah, itu fungsinya itu membuat anak menjadi rileks. Habis itu menstimulus taktil dan sensori anak. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran anak. Dan yang keempat, menenangkan otot yang kaku sehingga anak menjadi rileks. Nah, selanjutnya setelah flusing itu ada yang namanya penyikatan. Nah, penyikatan ini yang digunakan juga sikat khusus ya. Biasanya penyikatan ini digunakan untuk anak yang memiliki itu ya, kulitnya itu kurang peka terhadap sentuhan atau terhadap rangsangan. Biasanya itu anak autis. Nah, seperti itu. Sikat yang digunakan juga biasanya memiliki dua sisi. Biasanya satu sisi itu lebih lembut, sedangkan sisi yang satunya lebih kasar. Caranya itu menggosokkan ke bagian tubuh anak. Nah, fungsinya meningkatkan kepekaan atau indera kepekaan yang ada di dalam tubuh terhadap sentuhan. Yang kedua juga menstimulus taktil. Jadi biasanya anak autis itu tidak bisa merasakan sentuhan, juga tidak bisa merasakan sakit. Jadi menstimulusnya dengan penyikatan ini. Nah, yang selanjutnya ada joint compression. Pijatan ini tuh memberikan input ke dalam sendi ya, seperti di bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari. Demikian juga di kaki. Jadi sama di tangan, di sikunya, di sendi-sendi sikunya, di perpotongan-perpotongan tulangnya. Sama di kaki juga gitu. Gunanya untuk meningkatkan kesadaran tubuh ya. Joint compression sendiri memanfaatkan sentuhan tangan. Jadi seperti pijatan-pijatan seperti itu. Kalau penyikatan tadi kan menggunakan alat. Nah, joint compression ini hanya menggunakan tangan, sama seperti flusing ya. Nah, fungsinya anak menjadi semakin tenang, teratur, dan tidak mudah marah. Fungsi yang lainnya juga mengurangi stres yang ada dalam diri anak. Seperti misalkan mereka terlalu lama mendapatkan pembelajaran, jadi mereka mudah marah di dalam kelas. Seperti ketika mereka mendapatkan pelajaran yang terlalu lama kan mereka biasanya mudah marah, terus moodnya naik turun. Nah, seperti itu kita bisa melakukan pemijatan joint compression ini. Selanjutnya ada masase atau masas. Nah, teknik pijatan ini diberikan dengan cara menekan bagian-bagian tubuh ya seperti masas pada umumnya. Walaupun begitu, pijatan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus tentu berbeda dengan seperti yang diberikan kepada anak normal biasanya ya. Itu biasa dilakukan oleh terapis. Jadi khusus hanya dilakukan oleh terapis atau orang yang udah ahli di bidangnya. Jadi tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, fungsinya untuk merilekskan anak ya, merilekskan otot-otot dalam tubuh anak. Yang kedua, memperkuat daya tahan tubuh anak ya, karena masas itu kan biasanya setelah dimasas itu tubuh akan menjadi seperti segar kembali. Selanjutnya yaitu memperbaiki fungsi tubuh dan menstimulus saraf. Nah, yang kelima ada teknik pijatan yang namanya penguluran. Biasanya ini penguluran bisa disebut sebagai peregangan otot dan sendi tubuh. Fungsinya sendiri mengurangi ketegangan pada otot, membuat otot lentur dan siap digunakan untuk beraktivitas. Jadi ini sama kalau misalkan untuk orang normal itu hampir sama dengan pemanasan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengurangi dan menghindari terjadinya cedera. Sama kan? Nah, yang keempat, meningkatkan fungsi motorik. Dan yang kelima, membuat tubuh menjadi rileks. Nah, seperti itu. Nah, teknik pijatan yang keenam yaitu mobilitas sendi-sendi. Merupakan kegiatan pasif yang dilakukan terapis dengan kecepatan yang lambat
dengan teknik tertentu yang berhubungan dengan kecepatan gerak dan kontrol anak. Fungsinya, anak mampu mengontrol perilakunya dan mengembalikan fungsi sendi normal tanpa merasakan nyeri. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan teknik-teknik pijatan ini tuh digunakan agar anak-anak berkebutuhan khusus tersebut menjadi lebih rileks dan mudah untuk diajak melakukan aktivitas yang lain. Dalam artian diajak untuk pembelajaran, dalam artian ketika pembelajaran anak menjadi lebih semangat, fokusnya lebih tinggi karena sudah melakukan pijatan-pijatan yang membuat mereka rileks. Nah, kita langsung saja ke praktek videonya ya. Gerakan yang pertama yaitu pijatan flushing. Tangan anak dilemaskan terlebih dahulu. Jadi anak diusahakan agar bagian tubuhnya itu tidak kaku ketika pemijatan karena ditakutkan nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pertama, gerakan flushing seperti ini. Diputar-putar. Ini bisa menggunakan baby oil ataupun minyak-minyak yang untuk memijat lainnya. Bisa menggunakan minyak zaitun juga ya. Setelah seperti ini agar sendi-sendi anak itu menjadi lemas. Lalu yang kedua yaitu joint compression. Seperti ini. Sendi-sendi anak ditarik ya. Sampai ke jari-jarinya. Seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk kaki. Jadi, flushing dan joint compression gerakannya sama untuk kaki sama sendi-sendinya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu penyikatan. Karena saya tidak memiliki sikatnya, kan sikatnya harus khusus. Saya menggunakan alat seadanya. Penyikatan itu sendiri dilakukan tidak boleh terputus ya gerakannya. Awalnya dari tangan ke atas ke bawah seperti ini. Lalu lurus ke sini, tidak boleh putus. Setelah dari sini lanjut ke sini. Awalnya ke atas ke bawah. Lalu bagian akhir itu adalah berputar-putar seperti ini. Lalu lanjut ke sisi yang satunya. Nah, gerakannya itu tidak boleh putus. Jadi dilanjut dari sini langsung lanjut ke tangan yang sebelahnya, baru nanti kaki. Gerakan yang selanjutnya yaitu massage ya. Massage itu juga sama, pijatan, tapi ini bukan seperti massage pada umumnya. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, gerakannya khusus ya. Biasanya dilakukan oleh terapis. Bisa seperti ini, biasanya di bagian punggung anak. Diusap-usap seperti ini. Ya. Seperti ini, lalu di area samping-samping sini, selain di punggung. Gerakan yang selanjutnya yaitu penguluran, ya. Anak diberikan sandaran di belakangnya. Lalu lututnya digerak-gerakan seperti ini. Karena jika tidak ada sandarannya, maka anak tersebut pasti akan jatuh kan. Gerakan yang selanjutnya yaitu mobilitas sendi. Seperti ini, anak tidur terlentang, kakinya ditekuk. Lalu sama, kita goyang-goyangkan seperti ini. Ini sampai maksimal ya, sampai batas maksimalnya. Agar sendinya itu menjadi lentur dan tidak kaku lagi. Sehingga anak merasa rileks. Nah, itu tadi video dari saya. Terima kasih.